Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan sharing pengalaman ya seputar AutoCAD. Adapun untuk topik sharing kali ini yaitu 5 tools favorit yang sering saya gunakan pada saat menggambar di AutoCAD. Yang pertama di sini ada alias edit, yang kedua ada comment group, yang ketiga Ticon, keempat copy array, dan yang terakhir di sini select similar. Oke, langsung saja kita bahas tools favorit yang pertama, yaitu alias edit. Alias edit ini tools yang berfungsi untuk mengubah shortcut dari bawaan AutoCAD ya. Misalkan pada AutoCAD bawaan ini untuk perintah copy, ini shortcutnya ada dua ya, CO atau bisa dengan CP. Jadi ini dua angka. Dengan alias edit kita bisa ubah sesuka kita untuk shortcutnya. Ubah dalam arti di sini saya sebut saja dengan satu huruf atau angka ya. Jadi mengubahnya itu meminimalisir pengetikan untuk keyboardnya. Misalkan yang tadi copy ya. Untuk perintah copy saya buat di sini dengan huruf K. Jadi dengan saya mengetikkan huruf K di sini, ini sudah masuk ke perintah copy. Kita coba K, copy enter. Jadi di sini hanya bermain dengan satu keyboard ya. Misalkan saya akan membuat rektang atau kotak. Pada bawaan AutoCAD ini 3 kata ya untuk kuncinya, shortcutnya. Saya sudah ubah menjadi huruf B untuk rektang seperti ini. Untuk dimensi saya ubah huruf D. Jadi teman-teman pikir-pikir dulu untuk tools yang akan sering digunakan, itulah yang dibuat menjadi satu kata kunci. Ini saya sudah buat untuk alias editnya. Kita coba lihat untuk komen-komen apa saja yang sudah diedit. Kita masuk ke tools, lalu kita customize, kita edit program, lalu kita scroll yang paling bawah. Ini tools yang saya buat atau saya ubah untuk shortcutnya. K untuk copy, T trim, S skala, dan lain-lain. Jadi ini mempercepat dalam proses kita menggambar ya. Kita coba contohkan satu untuk alias edit ini. Teman-teman ketikkan alias edit, teman-teman klik di add sini. Karena saya sudah membuat A sampai Z ini sudah dibuat semua ya. Kita coba dengan angka saja ya. Angka juga bisa 1 sampai 10. Karena saya sudah buat di sini tuh 1 2 3 sekian sampai 10.
88 juga udah, 99 kita coba remove dulu deh biar gampang ya teman-teman ya. Saya coba hilangkan untuk A ini, dim align. Kita remove dulu ya. Kita add di sini. Misalkan kita akan membuat shortcut dengan huruf A. Sorry, kita ini dulu. Untuk komen apa yang akan kita edit, misalkan dim align atau dimensi miring ya, kita huruf A. Ini besar kecilnya tidak mengaruh ya. A kecil atau A besar ini akan masuk. Kalau sudah kita oke, apply, yes, oke. Jadi untuk yang dimensi A tadi, kita ketikan huruf A di sini. A, enter 2 kali ya biar langsung. Maka di sini kita sudah masuk ke dim align atau dimensi miring seperti ini. Jadi menurut saya ini tools yang powerful sih. Jadi kita tidak perlu mengetikkan 1, 2 atau 3 kata kunci. Cukup dengan suatu kata kunci kita bisa masuk ke perintahnya. Oke, next. Yang kedua di sini ada grup. Saya menggunakan grup ini ketika proses finishing ya. Finishing di sini saya contohkan. Misal di sini saya sudah selesai menggambar. Tentunya setelah selesai menggambar kita atur-atur posisi agar terlihat estetik ya atau enak dilihat, tidak berantakan. Kita ketikkan command group. Lalu select objeknya, enter. Lalu kita Ctrl H untuk mengaktifkan grupnya ini atau pixelnya. Jadi ketika kita seleksi di sini, tidak perlu seleksi semua objek. Cukup kita klik pada perwakilan objek yang kita membuat grup, maka di sini akan sudah terseleksi. Kita bisa dengan cepat memindah-mindah objek ini. Kita tidak khawatir ini akan ketimpa di sini karena ketika kita seleksi ini akan terseleksi semua. Jadi kita dengan mudah untuk mengatur setiap partnya ini ya. Kita coba GG. Saya sudah membuat grup ini menjadi GG. Jadi ini termasuk tools yang sering saya gunakan. Kita sini atur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita dengan mudah untuk mengatur untuk posisi setiap partnya agar lebih enak dilihat. Jadi prinsip gambar itu sendiri selain akurat, itu juga harus enak dilihat ya. Jadi ketika eksekutor lapangan membaca gambar kita juga enak ya, tidak semrawut lah seperti itu. Oke, next yang ketiga di sini Tikon. Saya menggunakan Tikon ini ketika membuat report ya. Misalkan di sini ada report welding. Ini sangat powerful sih ini Tikon ini ya. Misalkan saya akan membuat join number di sini 1 sampai sekian lah ke bawah. Kita coba copy array 50 di sini. Lalu kita Tikon, saya ubah Tikon dengan huruf plus. Teman-teman bisa mengetikkan Tikon ya kalau sebelum diubah alias editnya. Kita seleksi untuk objeknya di sini. Enter. Karena di sini sumbunya sumbu Y atau mengarah ke atas bawah ya, kita pilih Y 1,1. Jadi 1,1 ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita pilih yang override. Jadi di sini langsung mengurutkan secara otomatis 1, 2, 3, 4 sampai 38. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan satu persatu untuk angkanya. Yang pertama kita meminimize waktu, yang kedua kita meminimize kesalahan. Jika kita mengetikkan manual, kadang kita mengetikkan angka 13
ataupun misalkan dari 8 langsung ke 10, ya namanya manusia ya. Tapi kalau menggunakan yang namanya tools otomatis seperti ini, kita akan terhindar dari kesalahan membuat penomoran ini, seperti itu. Oke, next, copy array. Jadi copy array ini satu paket ya. Saya menggunakan satu paket dalam Ticon tadi. Misalkan saya akan copy objek ini sampai ke bawah. Misalkan ya, kita kalau mengetikkan copy satu persatu ini lama ya teman-teman ya. Kita akan kehilangan banyak waktu. Kita ketikkan copy saja, perintah copy. Lalu kita klik sembarang di sini. Klik tidak sembarang ya teman-teman ya. Kita copy, kita poinnya di sini karena akan berurutan dengan sesuai dengan kolomnya ini. Kita copy di sini, klik. Lalu di sini akan muncul pilihan array. Teman-teman bisa klik di sini ataupun kata kunci A. Untuk array ini warna merah ini kata kuncinya ya di command line A. Kita ketikkan 50 misalkan. Sorry, 38 aja karena tadi sudah ketahuan ya 38, enter. Kita arahkan di sini. Jadi untuk kolomnya ini teman-teman klik di sini, klik di endpoint sini. Klik. Jadi ini otomatis akan tercopy sampai bawah dengan tata urutan yang rapi seperti ini. Dengan catatan teman-teman harus membuat kolom ini secara rapih juga ya, tidak, maksudnya ini tidak kecil sebelah seperti ini, harus proporsional atau rata ya. Oke, itu untuk copy array ya. Yang terakhir di sini select similar. Saya menggunakan select similar ini ketika as build drawing ya. Jadi untuk as build drawing ini ketika selesai project ini buat dokumentasi finalnya. Misalkan di sini masih ada revisi gambar seperti ini. Sorry, ada simbol revisi cloud ya. Ini simbol revisi. Kita matikan dulu untuk groupingnya. Teman-teman cukup klik objeknya. Teman-teman lalu select similar. Ataupun teman-teman juga bisa klik kanan. Di sini ada pilihan select similar. Klik. Maka objek yang sama di sini akan terseleksi. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik kanan. Lalu isolate object. Isolate object. Jadi teman-teman bisa menghapus di sini tanpa terkendala objek lain ya, seperti ini. Karena di sini warnanya ada masih yang sama, jadi di sini masih ada yang ikut ya. Tapi seenggaknya kita lebih leluasa dalam seleksi untuk objek yang akan kita delete seperti itu. Oke, sudah selesai, kita kembalikan lagi seperti itu. Maka sudah terhapus semua untuk Revolute-nya. Kita bisa next proses as build drawing. Oke, saya rasa cukup untuk sharing kali ini 5 tools yang sering saya gunakan atau sering tools andalan ya. Jadi ini itu mempercepat proses pekerjaan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.